Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Gubernur Riau, diwakili Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, serta Bapak Ibu seluruh hadirin yang berbahagia. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat fungsional di lingkungan pemerintah Provinsi Riau dimulai. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Persiapan pelantikan. Pejabat yang akan dilantik dipersilahkan menuju tempat yang telah ditentukan. Pembacaan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia. Petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 2/M tahun 2021 tentang pemberhentian dari jabatan pimpinan tinggi media dan pengangkatan dalam jabatan fungsional ahli utama. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1 dan seterusnya, kedua, mengangkat dalam jabatan fungsional ahli utama terhitung mulai tanggal pelantikan masing-masing 1 sampai dengan 14 dan seterusnya. 15, Dr. Andes Ahmad Fauzi MSI, NIP 1961 1003 1993 031002, Pembina Utama Muda 4C sebagai Widya Iswara ahli utama pada pemerintah Provinsi Riau 16 sampai dengan 24 dan seterusnya, dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan dan seterusnya. Petikan keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2021. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ditandatangani. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau dipersilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.
Hadirin kami mohon berdiri. Pelantikan. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Kamis tanggal 4 bulan Februari tahun 2021, saya atas nama Gubernur Riau dengan ini melantik secara resmi Saudara Dr. Andes Ahmad Fauzi MSI sebagai pejabat fungsional tertentu di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita. Pengukuh sumpah menuju tempat yang telah ditentukan. Pengucapan sumpah jabatan. Sebelum saya mengucapkan sumpah, perlu saya sampaikan, apakah saudara Dr. Andes Ahmad Fauzi MSI bersedia mengucapkan sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Bila demikian, ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia dan taat. Akan setia dan taat. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tahun 1945. Tahun 1945. Serta akan menjalankan. Segala peraturan perundang-undangan. Segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-luruhnya. Dengan seluruh-luruhnya. Demi dharma bakti saya. Demi dharma bakti saya. Kepada bangsa dan negara. Kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung etika jabatan. Akan menjunjung etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas. Akan menjaga integritas. Tidak menyalahgunakan. Tidak menyalahgunakan. Kewenangan. Serta menghindarkan diri. Dari perbuatan tercela. Pengukuh sumpah kembali ke tempat. Pejabat yang baru saja dilantik dipersilahkan menuju meja penandatanganan. Bapak Dr. Andes Haji Surya Arfan dan Bapak Haji Syahid Syarifuddin SE MPMSN menuju tempat yang telah ditentukan. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, kami persilahkan kembali ke tempat. Bapak Surya Arfan dan Bapak Said Sarifudin kembali ke tempat. Pejabat yang baru saja dilantik kami persilahkan kembali ke tempat. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelancaran acara pelantikan pada pagi hari ini, mari bersama kita mengaminkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Zulfadli LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada kesempatan yang penuh khidmat dan berkah ini, kami semua hamba-hamba-Mu yang lemah tak berdaya ini, berserah diri di hadapan-Mu menundukkan kepala, seraya memanjatkan puji dan syukur, serta doa yang tertuju ke hadirat-Mu. Hanya kepada-Mu kami menyembah, dan hanya kepada-Mu jua kami mohon pertolongan. Curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami yang hadir dalam acara pelantikan dan sumpah jabatan Widyaswara, fungsional Widyaswara ahli utama di lingkungan Pemprov Riau. Ya Allah, ya Malikal Mulk, Tuhan yang menggenggam kekuasaan, kami sadar bahwa amanah yang diberikan kepada kami adalah titipan-Mu, yang pada saatnya nanti Engkau ambil kembali, amanah yang pada saatnya nanti harus kami pertanggungjawabkan di pengadilan-Mu. Oleh karena itu ya Allah, berilah kekuatan dan kemampuan serta kemudahan kepada pejabat yang baru dilantik untuk mampu melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat serta berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Allah, ya Rabbana, Tuhan yang Maha Pemberi petunjuk, tuntunlah kami ke jalan lurus yang Engkau ridhoi. Palingkan langkah kami dari jalan sesat yang Engkau murkai. Tunjukkan kami bahwa yang benar itu adalah benar, dan berikan kami kemudahan untuk mengikutinya. Dan tunjukkan pula bahwa yang batil itu adalah batil, dan berikan kami kemudahan untuk menjauhinya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, kami semua menyadari begitu banyak dosa dan khilaf yang telah kami lakukan selama ini. Ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pahlawan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang baru saja dilantik menuju tempat yang telah ditentukan. Dan selanjutnya kembali kami jemput dengan hormat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau untuk dapat memberikan ucapan selamat dengan cara mendekapkan tangan di depan dada saja, diikuti oleh seluruh pembina APWI yang sudah hadir pada pagi hari ini. Mohon izin Pak Kaban, barangkali dapat foto bersama terlebih dahulu dengan pejabat yang baru saja dilantik.
Allah Subhanahu wa taala agar pandemi COVID-19 segera berakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau, yang kami hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia beserta jajaran yang hadir bersama kita secara virtual, yang kami hormati Kepala Pusat Pembinaan Widyaswara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang hadir secara virtual, yang kami hormati Koordinator Wilayah 1 DPP APWI, Ketua DPD APWI se-Sumatera yang juga turut hadir bersama-sama kita secara virtual, yang kami hormati Dewan Pembina, Ketua beserta seluruh pengurus DPD Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia Provinsi Riau, Pejabat Struktural BPSDM Provinsi Riau, Kepala BKPSDM Kabupaten Kota seProvinsi Riau yang hadir secara virtual, serta bapak-bapak, ibu-ibu, enci-enci, tuan-tuan yang kami muliakan. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, acara pelantikan dan pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia Provinsi Riau periode 2021-2025 dimulai. Hadirin kami mohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne dan mars APWI.
Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara, SDM unggul maju Indonesia, satukan langkah dalam irama, unjuk karya Widya Iswara, transformasi menuju kelas dunia, tingkatkan daya saing bangsa, profesional nafas kita bekerja, integritas di atas segalanya, jalin kerjasama antar lembaga, inovasi jadi target kinerja. Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, wujudkan masyarakat makmur sejahtera. Tugas kita bersama, cerdaskan aparatur sipil negara, demi kejayaan bangsa, maju Widya Iswara, bangun Indonesia. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Agar seluruh rangkaian pelantikan pada pagi hari ini berjalan hikmat dan lancar, mari bersama kita mengaminkan doa yang akan dipandu oleh Bapak Amrin Sofyan MAG.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum natubu ilaihi. Na'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghiran. Ya Allah, ya Rahman, kami hadir di sini dalam rangka pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia yang mempunyai visi misi yang sangat mulia seperti mencerdaskan ASN, mentransformasi berkelas dunia, berdaya saing yang tinggi, menjalin kolaborasi dan sinergi antar lembaga, mensejahterakan bangsa, menjaga marwah bangsa, kreatif, inovatif, berkarya yang tinggi, menciptakan daerah dan negara yang unggul. Semua ini, ya Rahman, adalah tugas yang berat, sekaligus tugas yang teramat mulia. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, jadikanlah kami semua hamba-hambamu yang senantiasa meminta petunjuk-Mu, pertolongan-Mu, serta perlindungan-Mu. Tambahkanlah hidayah yang sudah ada pada diri kami, sehingga potensi, kekuatan yang ada pada diri kami membawa keberkahan dalam hidup daerah dan bangsa kami. Bukan petaka, bukan pula bencana dalam hidup kami. Ya Mujibas Sa'ilin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, patrikanlah kesadaran yang tinggi pada diri kami, aparatur negara, sehingga kami mampu menjadi hamba-Mu yang melayani dan mampu memberikan keteladanan dalam menjaga marwah daerah bangsa kami sesuai amanah konstitusi. Ya Mujibas Sa'ilin. Allahumma ja'al fi qalbina nura wa fi basarina nura wa sam'ina nura wa fawqina nura wa tahtina nura wa amamina nura wa waraina nura wa an yamanina nura wa an yasanina nura wa ja'al fi khalqina wa khuluqina nura ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Aziz, jadikanlah di dalam hati kami bercahaya, di dalam penglihatan kami bercahaya, dan di dalam pendengaran kami bercahaya, dan dari arah atas dan bawah kami bercahaya, dari arah depan dan belakang kami bercahaya, dari arah kanan dan kiri kami bercahaya. Ya Allah, jadikanlah akhlak selama hidup kami bercahaya. Allahumma ighfir lana min kulli zanbin innaka raufur rahim. Allahumma amitsna binuril iman ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, limpahkanlah ampunan atas segala kekhilafan dan dosa kami, karena kami makhluk yang lemah. Ya Aziz, ya Rahman, ya Muqallabil Qalib, ya Aziz, ya Ghaffar. Amin, amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persiapan pelantikan. Diawali pembacaan surat keputusan Ketua Umum DPP Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia oleh Sekretaris 1 DPP APWI, Bapak Dr. Budi Harsono, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia APWI nomor KEP 007 DPP APWI _1 2021 tentang pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia APWI Provinsi Riau periode 2021-2025. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia menimbang dan seterusnya. Mengingat dan seterusnya. Memutuskan. Menetapkan keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia APWI tentang pengesahan susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah DPD Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia APWI Provinsi Riau periode 2021-2025 ke-1. Mengesahkan dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk duduk dalam jabatan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Provinsi Riau periode 2021-2025. Kedua, nama-nama pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini. Ketiga, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya. Keempat, salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dengan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku. Kelima, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Jakarta 22 Januari 2021, Ketua Umum Dr. Budiarso Teguh Widodo ME. Lampiran 1 Keputusan Ketua Umum DPP APWI nomor KEP 007 DPP APWI _1 2021. Susunan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Provinsi Riau periode 2021-2025. Jabatan dalam organisasi. Pelindung. 1. Gubernur Riau. 2. Wakil Gubernur Riau. 3. Ketua DPRD Provinsi Riau. 4. Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Dewan Pembina. Ketua. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau. Anggota. 1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. 2. Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Riau. 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau. 5. Kepala Dinas Perindak Koperasi UKM Provinsi Riau. 6. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau. 7. Kepala Balai Pelatihan LHK. 8. Kepala Balai Pelatihan Kementerian Keuangan. 9. Insinyur Haji Mahfayeri MPD. 10. Dr. Andes Haji Arlisman Agus MM. 11. HM Sukri Harto SEMSI PhD. 12.
Haji Said Sarifuddin SE, MP, MSN. 13. Dr. Askardia Ribudana Patrianov, MP. 14. Dr. Andes Edi Kusdarwanto, MM. 15. Insinyur Hajah Embung Megasari, MSI. Ketua Dr. Andes H. Surya Arfan, MSI. Wakil Ketua 1. Dr. Andes Ahmad Fauzi, MSI. 3. Nazaruddin Margolang, SIP, MSI. 4. Sekretaris Muhlisin, SP, SH, MH. 5. Wakil Sekretaris 1. Marwan, SPD, MPD. 2. Musdalani, SKM, MSI. 4. Bendahara Insinyur Yuni Hastuti, MP. 5. Bidang kerjasama antar lembaga dan luar negeri serta peningkatan pengembangan usaha. Ketua Hasrul Sani Sirgar, SIP, MA. 5. Anggota 1. Amrin Sofyan, SAG, MAG. 2. Hairani Hasim, SKM, MSI. 3. Dr. Anda Welly Analia, MM. 4. Dr. Andes Muhammad Yuzar, MPD. 5. Bidang pembinaan dan penguatan kelembagaan. Ketua Dani Setiawan, STTP, MAP. 5. Anggota 1. Dr. Refniza Yanti, SPD, MSI. 2. Insinyur Amrizal, MM. 3. Dr. Andes Ilyas, MPD. 4. Bubung Bunyamin, MSI. 5. Bidang standarisasi
sertifikasi, dan profesi Widya Iswara. Ketua, Insinyur Harmat MP. Anggota, Dr. Fauziah Mkes. Dua, Muhammadun Eshud MSI. Tiga, Zenuri SST MP. Empat, Fahri SPD MPD. Bidang advokasi dan kode etik profesi. Ketua, Sugiarto SST MSI. Anggota, 1. Dr. Ali Hamdani Eshud MPD. 2. Dr. Slamet Wahyudi SPD MSI. 3. Yuniarti SE MSI. 4. SY Ernaweni SH MSI. 5. Bidang Dikcapti, peningkatan dan pengembangan kompetensi. Ketua, Dr. Suparman AKS SPD MSI. Anggota, 1. Dr. Tin Gustina SKM MKes. 2. Zulfan SPD MPD. 3. Insinyur Melvianora MSI. 4. H. Suryani SPMM. 5. Bidang Litbang, Pengabdian, Publikasi, dan Kominfo. Ketua, Febliaji SKM MKM. Anggota, 1. H. Asnawi SPD MHUM. 2. Mas Huri SPD MPD. 3. Dedi Chandra SST AK MAK CA. 4.
Dodi Putra Eshud MSI. Disahkan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2021, Ketua Umum Dr. Budiarso Teguh Widodo ME. Sekian, terima kasih. Kepada seluruh pengurus yang akan dilantik untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Selanjutnya kami persilahkan dengan hormat Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo ME selaku Ketua Umum DPP APWI untuk melantik pengurus DPD APWI Provinsi Riau periode 2021-2025. Naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini, Kamis, tanggal 4 bulan Februari tahun 2021, bertempat di Balai Gedung Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru melalui Zoom meeting ID 890-697-9543 Paskot DPD APWI. Saya nama Budiarso Teguh Widodo, jabatan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia. Dengan ini melantik, mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia Provinsi Riau periode tahun 2021 hingga 2025. Saudara-saudara saya lantik dan saya kukuhkan untuk menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia periode tahun 2021-2025 dengan memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi profesi widyaswara, meningkatkan profesionalitas widyaswara, serta menjalankan amanat yang ditetapkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia APWI. Untuk itu, apakah saudara-saudara bersedia mengemban amanat tersebut? Terima kasih. Dengan demikian, saudara-saudara telah resmi menjadi pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia Provinsi Riau periode tahun 2021 hingga 2025. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semua. Walhamdulillahirabbil alamin. Jakarta, 4 Februari 2021. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia Budiarso Teguh Widodo. Dilanjutkan pemasangan PIN pengurus DPD APWI Provinsi Riau secara simbolis kepada ketua yang baru saja dilantik. Kami persilahkan kepada ketua untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya kami jemput dengan hormat Wakil Gubernur Riau untuk dapat memasangkan PIN pengurus didampingi Kepala BPSDM Provinsi Riau. Dan untuk seluruh pengurus lainnya dapat memasang PIN dari tempat masing-masing, kami persilahkan.
Wakil Gubernur Riau dan Kepala BPSDM Provinsi Riau kami persilahkan kembali ke tempat. Ketua yang baru saja dilantik kami persilahkan kembali ke tempat. Dan seluruh pengurus yang baru saja dilantik kami persilahkan duduk kembali. Kita berikan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu setelah dilantiknya pengurus APWI Provinsi Riau pada pagi hari ini oleh Ketua Umum DPP APWI. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua DPD APWI Provinsi Riau, Bapak Dr. Andes Haji Surya Arfan MSI kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Terima kasih. Yang terhormat Wakil Gubernur Riau, Bapak Brigjen TNI Purnawirawan Haji Edi Nata Nasution, SIP. Yang saya hormati Ketua DPP Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo ME, beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Pusat Pembinaan Widya Suara Lembaga Amsi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Aswad. Yang saya hormati Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, Bapak Haji Joni Irwan SH MH, selaku Ketua Dewan Pembina DPD APWI Provinsi Riau. Yang saya hormati Ketua Koordinator Wilayah 1 DPP APWI, Ketua DPD APWI Provinsi Sewilayah 1 Sumatera, Kepri Babel beserta jajaran. Yang saya hormati Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, pimpinan instansi vertikal, kementerian lembaga, selaku anggota Dewan Pembina DPD APWI Provinsi Riau beserta jajaran. Yang saya hormati Ketua Komite Penjamin Mutu dan anggota. Yang saya hormati Kepala BKPSDM Kabupaten Kota se-Provinsi Riau. Yang saya hormati pejabat fungsional Widya Suara, pengurus DPD APWI Provinsi Riau dan panitia. Yang saya hormati pejabat struktural BPSDM Provinsi Riau. Hadirin hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada saat yang berbahagia ini kita dapat hadir dan berkumpul di ruangan yang penuh rahmat ini dengan rangka acara pelantikan dan pengukuhan Asosiasi Profesi Widya Suara Indonesia Provinsi Riau periode 2001-2025. Selama ini salam, mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak yaumil mahsyar. Bapak Wakil Gubernur, Ketua Umum DPP APWI, hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami atas nama keluarga besar DPD APWI Provinsi Riau mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Wakil Gubernur Riau yang berkenan hadir dan memberikan sambutan pengarahan yang memberikan fasilitas dan dukungan penuh sehingga sukses dan lancarnya acara pelantikan dan pengukuhan ini. Yang kedua, Bapak Ketua Umum DPP APWI dan jajaran yang telah memfasilitasi penerbitan SK DPD APWI Provinsi Riau, melantik dan mengukuhkan sekaligus memberikan kata sambutan.
Ucapan terima kasih kami kepada Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, para wilayasuara, para pejabat struktural dan staf yang telah bersama-sama meluangkan waktu dan pikiran mulai dari pelaksanaan Musda IWI yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk memegang amanah memimpin DPP ATWI Provinsi Riau bersama Bapak Ibu para wilayasuara Provinsi Riau. Bapak Ibu para undangan, baik yang langsung hadir di Balai Seni ini maupun Bapak Ibu sekalian yang hadir virtual yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semua pihak yang telah mendukung dan turut menyukseskan pelantikan dan pengukuhan ini. Semoga Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ketua DPP, Bapak Ketua Umum DPP ATWI, dan Bapak Ibu sekalian dihitung sebagai amal mendapatkan imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Wakil Gubernur, hadirin yang berbahagia, Asosiasi Profesi Wilayasuara Indonesia, sebelumnya bernama Ikatan Wilayasuara Indonesia atau IWI, adalah wadah satu-satunya organisasi profesi wilayasuara di Indonesia yang telah menjalankan kiprahnya sejak didirikan di Yogyakarta dalam kongres pertama pada tanggal 21 September 2000. Telah melaksanakan pengabdian mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun sumber daya manusia Indonesia yang memiliki kemampuan dan integritas yang tinggi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejalan dengan paradigma pembangunan masyarakat Indonesia yang berkembang begitu pesat, menuntut aparatur sipil negara untuk peka dalam pola pikir dan atau kerangka pikir dalam melakukan suatu proses pembangunan yang terus berubah. Oleh karena itu, wilayasuara Indonesia sadar dan perlu bersatu dalam satu wadah organisasi profesi yang mandiri dan independen untuk ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara melalui organisasi Asosiasi Profesi Wilayasuara Indonesia atau APWI yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diputuskan di dalam Kongres ke-8 IWI tahun 2020 tanggal 19 September 2020. Menindaklanjuti hasil keputusan Kongres ke-8 IWI tersebut berdasarkan ADART APWI, pengurus daerah IWI Provinsi Riau melaksanakan Musda pada tanggal 13 Januari 2021. Menghasilkan keputusan musyawarah perubahan nama pengurus daerah IWI menjadi Dewan Pimpinan Daerah APWI dan melaksanakan pemilihan ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Wilayasuara Indonesia Provinsi Riau yang merangkap sebagai formatur tunggal. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Bapak Wakil Gubernur, hadirin yang berbahagia, sebagaimana tertuang di dalam pasal 8 ayat 6 Anggaran Dasar APWI, salah satu tujuan Asosiasi Profesi Wilayasuara Indonesia adalah berperan aktif meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara, serta kinerja kelembagaan pemerintahan di segala bidang. Untuk menjawab tujuan tersebut, perlu diwujudkan wilayasuara yang profesional, unggul, dan kompetitif untuk membentuk sumber daya manusia berkualitas dan kompeten. Tujuan tersebut tidak akan menjadi kenyataan apabila tidak didukung oleh upaya-upaya melalui langkah-langkah yang konkret, sistematis, dan berkelanjutan. Dukungan pemerintah Provinsi Riau sangat diharapkan. Di samping dukungan stakeholder OPD terkait, baik di lingkungan Provinsi Riau, kabupaten kota, dan instansi vertikal kementerian dan kelembagaan, serta dukungan kerjasama sinergisitas para wilayasuara itu sendiri, baik yang terhimpun di dalam kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah APWI Provinsi Riau maupun anggota APWI yang tersebar di berbagai instansi, lembaga, dan kementerian. Kami para DPD APWI Provinsi Riau, wilayasuara yang terdiri dari berbagai keahlian, disiplin, keilmuan, dan kompetensi, terus mengikuti perubahan yang terjadi begitu cepat dan dinamis. Bagaimana diharapkan pemerintah dan harapan pemerintah Provinsi Riau dan harapan kita semua, BPSDM Provinsi Riau sebagai wadah pengembangan sumber daya manusia, aparatur sipil negara, baik di tingkat manajerial,
teknis fungsional maupun integritas, dan diklat di masing-masing OPD, kementerian dan lembaga. Diharapkan ke depan semua OPD di lingkungan Provinsi Riau, kabupaten kota dapat memberdayakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan badan diklat yang ada di Provinsi Riau. Jika masih ada sebagian pihak meragukan kompetensi Wijayanuswara Provinsi Riau, sehingga tidak jarang terjadi kediklatan yang seharusnya dapat dilayani Provinsi Riau malah memanfaatkan daya sumber dari luar Provinsi Riau. Kondisi ini merupakan tantangan dan peluang bagi Wijayanuswara Provinsi Riau. Harapan kami dengan telah terbentuknya Dewan Pimpinan Daerah APWI Provinsi Riau ini akan segera menyusun program kerja untuk menjawab tantangan dan peluang tersebut. Misalnya, konsep coaching klinik dalam rangka mendukung corporate university, yaitu pendekatan pembelajaran organisasi untuk pengembangan aparatur sipil negara dengan tujuan mendukung kinerja organisasi. Akhirnya, kami mohon perkenan Bapak Wakil Gubernur Riau dan Bapak Ketua Umum DPP APWI memberikan sambutan, pengarahan, dan bimbingan kepada kami. Terima kasih atas dukungan, sumbangan saran, tenaga, dan pikiran Bapak Ibu sekalian, sehingga pelantikan dan pengukuhan ini berjalan dengan lancar dan sukses. Mohon maaf seandainya rangkaian kegiatan ini dari awal sampai pada pelantikan dan pengukuhan ini ada hal yang kurang berkenan. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan perlindungan dan meridhoi semua usaha kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru 4 Februari 2021, Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Wijayanuswara Indonesia Provinsi Riau, Ketua Dr. Andes Haji Surya Arfan, MSc. Keselat panjang memakai jelatik, tak lupa membawa makan dan minum. APWI Provinsi Riau sudah dilantik, kini kita dengarkan sambutan Ketua Umum. Selanjutnya sambutan Ketua Umum DPP APWI, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo ME, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau, Bapak Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN LAN, Bapak Dr. Muhammad Aswad MSI, Sekretaris Daerah dan para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Riau, Bapak Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau, para pengurus Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Wijayanuswara APWI, Dewan Pembina, para ketua umum, dan segenap jajaran pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Wijayanuswara Indonesia Provinsi Riau, segenap jajaran pengurus dan para koordinator wilayah DPP APWI se-Provinsi Sumatera. Bapak dan Ibu segenap jajaran Wijayanuswara, seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Pada pagi yang cerah dan berbahagia ini, kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk dapat menghadiri acara pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah
Asosiasi Profesi Widyaswara DPD APWI Provinsi Riau periode 2021-2025. Sesuai peraturan perundang-undangan tentang ASN dan manajemen pegawai negeri sipil, Widyaswara sebagai salah satu jenis jabatan fungsional pegawai ASN memerlukan wadah atau organisasi profesi. Dalam peraturan Menteri PAN dan RB nomor 13 tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil, dinyatakan secara tegas bahwa pejabat fungsional wajib menjadi anggota organisasi profesi. Dengan demikian, maka keberadaan organisasi profesi dan kepesertaan Widyaswara dalam organisasi profesi sifatnya wajib atau mandatori. Dalam anggaran dasar baru APWI, dinyatakan bahwa organisasi profesi Widyaswara bernama Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia, disingkat APWI, yang berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum. APWI adalah organisasi yang diputuskan dalam Kongres ke-8 IWI pada tanggal 19 September 2020 sebagai pengganti nama IWI, Ikatan Widyaswara Indonesia, yang didirikan di Yogyakarta sebagai hasil Kongres Nasional pertama pada tanggal 21 September tahun 2000. Dengan demikian, APWI sejatinya merupakan salah satu bentuk transformasi kelembagaan dari organisasi Ikatan Widyaswara Indonesia IWI. Sesuai ketentuan pasal 6 Anggaran Rumah Tangga APWI, APWI adalah satu-satunya organisasi profesi widyaswara di Republik Indonesia yang memiliki badan hukum perkumpulan. Sebagai organisasi profesi, APWI bertujuan untuk pertama, meningkatkan dan mempererat jalinan kerjasama anggota secara khusus dan organisasi secara umum dalam bidang pendidikan, pelatihan, pengabdian masyarakat, baik di dalam maupun di luar negeri. 2. Meningkatkan profesionalisme, tanggung jawab, dan kompetensi para anggotanya dalam menjalankan tugasnya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Membina anggota dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan peran serta tanggung jawabnya sesuai kode etik dan kode perilaku. 4. Melindungi dan memberikan bantuan, advokasi, dan konsultasi hukum bagi anggota. 5. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan anggota. 6. Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara dan non-aparatur sipil negara, serta kinerja kelembagaan pemerintahan di segala bidang. Serta 7, memperjuangkan kepentingan dan keberadaan widyaswara dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan peran serta tanggung jawabnya. Dengan 7 tujuan utama APWI di atas, maka APWI sebagai organisasi profesi widyaswara mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam membantu pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia, aparatur sipil negara, ASN, dan non-ASN, serta kinerja kelembagaan pemerintahan di segala bidang yang unggul dan berkarakter. Hal ini terutama karena profesi widyaswara sebagai guru bangsa dan guru birokrasi memiliki peranan yang sangat menentukan keberhasilan
tidak hanya dalam pembentukan karakter, namun juga dalam peningkatan kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural bagi pembangunan SDM aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, kreatif, inovatif, dan netral. Dengan peranan yang sangat strategis tersebut, maka pada periode kepengurusan DPP APRI periode 2020-2023, segenap jajaran pengurus pusat DPP APRI bertekad untuk melakukan langkah-langkah konsolidasi organisasi secara menyeluruh ke dalam internal organisasi, terutama melalui penataan organisasi sesuai dengan kaidah dan praktek tata kelola kepemerintahan yang baik untuk membuat organisasi APRI menjadi semakin sehat, tertib, profesional, transparan, mandiri, dan akuntabel. Bapak Wakil Gubernur, Bapak dan Ibu sekalian, segenap jajaran pengurus DPD APRI Provinsi Riau, dan hadirin yang berbahagia. Saya mengapresiasi penyelenggaraan musyawarah kerja penyelenggaraan musyawarah kerja daerah yang menghasilkan kepengurusan DPD APRI periode 2021-2025 Provinsi Riau. Di era new normal ini ada 4 literasi yang harus dipenuhi oleh ASN, yaitu literasi kesehatan diri dan lingkungan kerja, literasi new organisasi, literasi teknologi penunjang flexible working arrangement yang menuntut ASN untuk melek teknologi, dan literasi data dan informasi yang menuntut perlunya kepemilikan big data yang akurat dan selalu update secara terus-menerus sehingga dapat mempermudah pengambilan keputusan secara cepat dan lincah. Dalam rangka mendukung pengembangan kompetensi profesi widyaswara, sejak 20 Januari 2020 yang lalu, DPP APRI telah meluncurkan Jurnal Online Widyaswara Indonesia atau OJSWI. Hingga saat ini telah terbit volume pertama dengan 4 edisi OJSWI yang telah mempublikasikan sebanyak 20 karya tulis ilmiah non-buku. DPP APRI juga bertekad untuk terus membenahi pengelolaan jurnal widyaswara ini agar benar-benar berkualitas dalam menerbitkan berbagai karya ilmiah yang bermutu tinggi. Selain itu, dalam tahun 2020 yang lalu, telah dilakukan tidak kurang dari 8 kegiatan webinar DPP APRI dengan 3 webinar diantaranya merupakan webinar amal dan ikut serta secara aktif dalam penyelenggaraan kegiatan Community of Practices COP bekerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga administrasi negara sebagai lembaga pembina profesi dan organisasi profesi widyaswara. Dalam rangka mengoptimalkan peranan dan kiprahnya, baik dalam peningkatan kompetensi ASN maupun untuk meningkatkan kesejahteraan widyaswara, DPP APRI periode 2020-2023 bertekad untuk menjadikan periode adaptasi kebiasaan baru ini sebagai era kebangkitan profesi widyaswara sebagai profesi yang prestisius, kompeten, dan bermartabat, serta era kebangkitan organisasi profesi widyaswara sebagai asosiasi profesi modern yang berkelas dunia. Kebangkitan profesi dan organisasi profesi widyaswara tersebut terutama didorong oleh adanya perubahan paradigma dalam memasuki era adaptasi kebiasaan baru, termasuk
pada kegiatan dan kebiasaan profesi widyaswara dan kehidupan organisasi profesi widyaswara. Setidaknya ada dua aspek mendasar yang perlu diadopsi dan dilakukan oleh profesi widyaswara dan organisasi profesi widyaswara di era kebangkitan profesi dan organisasi profesi widyaswara. Pertama, melakukan transformasi, terutama dengan mengadopsi teknologi digital dalam meningkatkan kompetensi profesi widyaswara di era new normal. Ini berarti segenap jajaran widyaswara, anggota dan pengurus APWI di semua lini organisasi perlu terus berusaha dengan sekuat tenaga untuk melakukan proses transformasi, baik dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya di bidang Dikjarte, serta evaluasi dan pengembangan diklat pada lembaga diklat pemerintah maupun dalam pengelolaan organisasi profesi widyaswara secara profesional, transparan, dan akuntabel berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik. Bapak dan Ibu, setidaknya ada 3 perubahan mendasar dalam proses transformasi di era adaptasi kebiasaan baru. Pertama, perubahan pola pikir, perilaku, dan cara bekerja sebagai kunci untuk tetap survive. Kedua, perubahan proses pembelajaran dari learn, unlearn, ke relearn. Dan yang ketiga, pergeseran paradigma training and development ke learning and development. Kedua, melakukan rebranding profesi widyaswara dan organisasi profesi widyaswara untuk mengoptimalkan peran strategisnya sebagai guru bangsa dan guru birokrasi. Ada 2 rebranding. Pertama, personal branding profesi widyaswara yang perlu dilakukan oleh setiap widyaswara secara perseorangan untuk menjadikan diri mereka sebagai brand yang dikenal dan diingat sehingga memiliki penilaian dan atau pandangan tersendiri di masyarakat umum. Kata kunci dalam membangun personal branding profesi widyaswara adalah mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kompetensi, baik kompetensi teknis, kompetensi manajerial, maupun kompetensi sosial kultural. Sementara itu, langkah-langkah dalam rebranding organisasi profesi widyaswara telah mulai dilakukan, antara lain dengan mengganti nama dan akronim organisasi dari Ikatan Widyaswara Indonesia menjadi Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia (APWI), mengubah logo IWI menjadi logo APWI yang lebih milenial dalam menggambarkan simbol profesionalitas, integritas, sinergi, dan prestasi, memperkenalkan Mars APWI dan Himne APWI baru, mengubah Pataka APWI, menggelorakan 3 tagline APWI, yaitu Widyaswara Agen Transformasi ASN, Widyaswara untuk SDM Unggul Indonesia Maju, dan Widyaswara untuk birokrasi berkelas dunia, serta menyosialisasikan kode etik dan kode perilaku Widyaswara Indonesia, serta perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga AD, ART, APWI. Dalam rangka memantapkan transformasi dan rebranding organisasi profesi widyaswara, DPP APWI telah menjadikan peringatan hari ulang tahun ke-20 IWI pada pertengahan bulan September yang lalu sebagai tonggak sejarah kebangkitan profesi dan organisasi widyaswara melalui penyelenggaraan Pekan Kebangkitan Profesi dan Organisasi Profesi di era adaptasi kebiasaan baru. Ada 3 agenda kegiatan penting. Pertama, pertemuan ilmiah tahunan PITNAS tanggal 16-17 September 2020, Kongres Nasional ke-8
Ikatan Widyaswara Indonesia IWI tanggal 18-19 September dan puncak peringatan Hari Widyaswara Nasional dan ulang tahun ke-20 Ikatan Widyaswara Indonesia tanggal 21 September. Pertemuan ilmiah DPP API tahun 2020 merupakan forum pertemuan ilmiah tertinggi sebagai agenda tahunan pelaksanaan program kerja DPP API. Penyelenggaraan Fitnas DPP API tahun 2020 mengambil tema peran strategis Widyaswara dalam penguatan kualitas aparatur sipil negara pada era adaptasi kebiasaan baru. Pada rangkaian Fitnas tersebut telah dilahirkan tidak kurang 59 makalah ilmiah dan dihasilkan proceeding Fitnas paling tidak 51 makalah ilmiah yang memenuhi kualifikasi akademik API. Bapak dan Ibu sekalian, Kongres 8 IWI telah dilaksanakan 2 hari pada tanggal 18-19 September 2020, dibuka oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara sebagai instansi pembina profesi Widyaswara dan organisasi profesi Widyaswara, diisi dengan keynote speech Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia dan ditutup secara resmi oleh Deputi Bidang Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN RI. Pada kongres tersebut telah dilakukan pengesahan perubahan nama, singkatan organisasi AD dan ART IWI menjadi API, pengesahan perubahan atribut organisasi, logo, himne, mars, pataka API, pengesahan penetapan kode etik dan kode perilaku Widyaswara, pengesahan perubahan garis besar program kegiatan dari IWI menjadi API, dan pengesahan perubahan susunan kepengurusan MPK dan Ketua DPPI dari IWI menjadi API. Bapak dan Ibu sekalian, sebagai tindak lanjut dari hasil keputusan Kongres tersebut, melalui keputusan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia nomor 873/2020 tentang Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia sebagai Asosiasi Profesi Jabatan Fungsional Widyaswara pada tanggal 18 September 2020 telah ditetapkan API sebagai satu-satunya organisasi fungsional Jabatan Widyaswara. Bapak dan Ibu, selanjutnya melalui surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU 0099.AH.0107 tahun 2020 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Profesi Widyaswara. Sejak tanggal 10 November, Hari Pahlawan, bertepatan dengan Hari Pahlawan, maka Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia, disingkat API, sesuai salinan akte nomor 11 tanggal 16 Oktober 2020 yang dibuat oleh Notaris RR Juliana Tutik Setiamurni SHMH, telah disahkan secara resmi sebagai badan hukum oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bapak dan Ibu, Bapak Wakil Gubernur, segenap jajaran pengurus DPD API Profesi Rio, dan para hadirin yang berbahagia. DPP API telah ikut serta secara aktif dalam memberikan masukan pada draft revisi Permen Pan RB 22 tahun 2014 tentang jabatan fungsional Widyaswara dan angka kreditnya, serta terlibat aktif dalam pembahasan draft perubahan Permen Pan RB 2022-2024 tersebut dengan Kementerian Pan RB, LAN, dan BKN. Saat ini, pembahasan revisi Permen Pan RB dimaksud tengah memasuki injury time. Di ujung penyusunan revisi, hampir seluruh substansi penting
dalam draft Permenpan RB telah dibahas dan disetujui bersama oleh Kementerian PAN dan RB, LAN dan BKN. Meskipun demikian, masih terdapat satu pasal krusial yang sangat penting dan strategis dalam draft revisi Permenpan RB yang belum memperoleh kesepakatan, sehingga perlu dilakukan pembahasan ulang, yaitu terkait dengan penganugerahan penghargaan Profesor Widyaswara bagi mereka yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan tertentu. Berkaitan dengan itu, pada saat ini DPP API tengah menyusun argumentasi yang akurat berdasarkan hasil kajian hukum sebagai justifikasi penting dan perlunya pemberian penghargaan profesor bagi Profesor Widyaswara dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengawal pengembangan kompetensi ASN menuju birokrasi berkelas dunia. Demikian pula dalam rangka meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan Widyaswara, DPP API juga telah menyampaikan kepada Lembaga Administrasi Negara 2 buah naskah akademik tentang usulan perubahan Permenpan RB mengenai standarisasi penyetaraan dan penyesuaian peringkat grading tunjangan kinerja Widyaswara, serta naskah akademik usulan perubahan keputusan Presiden tentang tunjangan jabatan fungsional Widyaswara. Kedua naskah akademik tersebut oleh Kepala LAN telah disampaikan kepada Menteri PAN dan RB. Dan oleh Menteri PAN dan RB, kedua naskah akademik tersebut juga telah ditindaklanjuti dengan penyampaian usulan penyesuaian tunjangan jabatan Widyaswara ke Kementerian Keuangan. Alhamdulillah, oleh Kementerian Keuangan, usulan penyesuaian tunjangan jabatan Widyaswara tersebut juga telah mendapatkan respon positif dengan antara lain melakukan job assessment Widyaswara untuk menyampaikan 3 usulan rekomendasi besaran tunjangan jabatan Widyaswara sebelum ditetapkan satu keputusan penetapan tunjangan jabatan Widyaswara dalam keputusan Presiden. Saya sendiri bersama Dr. Lalu Hendri Yujana, Ketua Majelis Pertimbangan dan Kehormatan DPP API, telah mengikuti dan melaksanakan job assessment Widyaswara oleh para asesor dan dari Kementerian Keuangan. Kami berharap kiranya usulan penyesuaian tunjangan jabatan Widyaswara ini dapat segera ditetapkan dalam keputusan Presiden dalam waktu dekat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, berbagai langkah organisatoris sebagaimana saya kemukakan di atas menjadi semakin penting dan strategis dalam mengantisipasi proses transformasi fungsi dan peranan dari jabatan struktural, terutama pengawas dan administrator ke jabatan fungsional, sejalan dengan penyederhanaan birokrasi yang menjadikan profesi Widyaswara dan organisasi API sebagai wadah berhimpun Widyaswara sebagai guru bangsa dan guru birokrasi dihadapkan pada tantangan yang sangat besar, terutama dalam meningkatkan kompetensi profesi Widyaswara. Berkaitan dengan itu, segenap jajaran pengurus API di semua lini organisasi perlu segera menyusun program kerja dan rencana kegiatan yang strategis, realistis, dan terukur dengan mengacu kepada AD dan ART API, GBPK API, 12 program perjuangan DPP API, serta program kerja dan rencana kegiatan DPP API. Bapak dan Ibu, sesuai AD/ART API, program API terdiri atas 2 program, yaitu program utama dan program umum.
Program utama meliputi berbagai kegiatan yang direncanakan dengan kriteria yang ditetapkan sesuai tujuan organisasi, sedangkan program umum meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam program utama. Beberapa program unggulan prioritas DPP API tahun 2021-2023 adalah: pertama, program pengembangan kompetensi dan profesionalisme widyaswara melalui penyelenggaraan pelatihan penjenjangan bagi widyaswara yang akan naik jabatan ke jenjang yang lebih tinggi melalui kerjasama dengan LAN dan BPSDM, Badan Diklat, Pusdiklat, dan Balai Diklat. Kedua, pelatihan peningkatan kompetensi teknis widyaswara di bidang-bidang tertentu. Yang ketiga, pelatihan kompetensi TIK pembelajaran berbasis digital, serta pelatihan penulisan artikel, karya tulis ilmiah, dan buku. Kedua, sertifikasi profesi widyaswara, baik profesi sertifikasi diklat, workshop, bimbingan teknis penilai angka kredit, maupun sertifikasi pengampu mata pelatihan kompetensi teknis tertentu. Ketiga, peningkatan kompetensi ASN melalui penyelenggaraan pelatihan kompetensi teknis bagi ASN di berbagai profesi non-widyaswara di berbagai bidang keahlian, serta pengembangan micro teaching kompetensi teknis di berbagai bidang keahlian. Keempat, peningkatan kualitas jurnal online widyaswara. DPP API saat ini telah memiliki e-jurnal ilmiah yang terbit 4 kali dalam setahun. Setiap edisi memuat umumnya sekitar 5 artikel. Ke depan, jurnal akan terus kita tingkatkan kualitasnya agar dapat didaftarkan untuk mendapatkan akreditasi pada saat telah memenuhi syarat, antara lain telah terbit selama 2 tahun berturut-turut. Kelima, pengembangan badan penerbit API. Sebagai sebuah asosiasi profesi, API memiliki banyak produk karya ilmiah seperti artikel, buku-buku, dan proceeding. Sejauh ini, para widyaswara mencetak buku dan proceeding pada percetakan yang ada. Melihat potensi ini dan untuk memudahkan para anggota serta menekan biaya, maka DPP API menganggap perlu memiliki sebuah lembaga penerbit sendiri. Keenam, pengembangan perpustakaan daring API. Perpustakaan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas, kapasitas, kredibilitas, dan akuntabilitas seorang widyaswara. Oleh karena itu, widyaswara Indonesia memiliki potensi yang sangat tinggi dan sangat beragam. Karena itu, maka DPP API akan membangun sebuah perpustakaan online atau daring atau virtual yang akan melibatkan seluruh kompetensi widyaswara Indonesia. Perpustakaan ini nantinya akan memiliki bagian-bagian yang diisi dengan produk karya ilmiah para widyaswara seperti buku ilmiah, artikel, jurnal proceeding, dan karya cipta lainnya. Para pengguna akan dimudahkan dalam memilih menu yang diinginkan. Ketujuh, pembentukan Satgas, Satuan Tugas Sosialisasi dan Fasilitasi Pengembangan Korpu di DPP API yang akan langsung dipimpin oleh Ketua Umum dengan tugas antara lain menyiapkan bahan-bahan dan informasi terkait dengan persyaratan, langkah-langkah persiapan, dan tindak lanjut pelaksanaan pembentukan dan pengembangan corporate university sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri PAN dan RB. Saat ini, Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat telah merintis untuk pembentukan korpu ini. Saya berharap untuk berikutnya adalah giliran BPSDM Provinsi API, Provinsi Riau yang akan segera mengembangkan korpu. Bapak dan Ibu, berikutnya adalah ke-8
pembentukan, pemberdayaan, dan pengembangan organisasi profesi API di daerah dan kementerian atau lembaga non-kementerian. Kesembilan, sosialisasi dan pembudayaan kode etik dan kode perilaku Widyaswara, serta pembentukan majelis kode etik dan kode perilaku di seluruh daerah. Kesepuluh, pemberian advokasi, konsultasi, dan bantuan hukum bagi Widyaswara melalui pemberdayaan sekretariat Departemen Bantuan Hukum dan Advokasi, baik di pusat maupun daerah. Ke-11, program branding Widyaswara dan organisasi API dengan 4 agenda kegiatan mencakup: pertama, kegiatan pembuatan film dokumenter berkala tentang Widyaswara berprestasi berpredikat. Kedua, kegiatan pemilihan Widyaswara berprestasi atau berdedikasi, kegiatan penyelenggaraan lomba penulisan KTI di kalangan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat setiap tahun menyongsong HUT API, serta kegiatan pelaksanaan Jambore Widyaswara Milenial Nasional API. Akhirnya, kepada Bapak Dr. Andes Haji Surya Arfan MSI dan segenap jajaran pengurus DPD API Provinsi Riau, saya selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Profesi Widyaswara mengucapkan selamat mengemban amanah sebagai Ketua dan Pengurus DPD API Provinsi Riau. Semoga melalui pelantikan DPD API Provinsi Riau ini akan lahir berbagai program DPD API yang dapat mendukung proses transformasi dan rebranding profesi dan organisasi profesi Widyaswara dalam meningkatkan kompetensi Widyaswara dan ASN menuju birokrasi berkelas dunia. Demikian Bapak Wakil Gubernur dan para hadirin sekalian, yang beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua Umum yang telah memberikan sambutannya pada pelantikan di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Enci-enci, Tuan-tuan, dan Puan-puan yang berbahagia, kini kita dengarkan bersama sambutan Wakil Gubernur Riau, Datuk Sri Timbalan Setia Amanah, Brigadir Jenderal TNI Purnawirawan Haji Edinatar Nasution SIP, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati Ketua Umum Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia yang hadir secara virtual, Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo. Yang juga saya hormati Kepala Pusat Pembinaan Widyaswara Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Muhammad Aswad, yang juga aktif mengikuti acara ini secara virtual. Yang juga saya hormati Koordinator Wilayah 1 DPP APWI, Ketua DPD APWI se-Sumatera yang juga hadir secara virtual. Yang saya hormati Dewan Pembina, Ketua, beserta seluruh pengurus DPD Asosiasi Profesi Widyaswara Indonesia Provinsi Riau. Yang saya hormati para pejabat struktural BPSDM, Kepala BPSDM Kabupaten Kota se-Provinsi Riau yang juga aktif mengikuti acara ini secara virtual. Yang juga saya hormati para kepala perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Riau selaku anggota Dewan Pembina DPD APWI Provinsi Riau.
Yang juga saya hormati Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kota seprovinsi Riau yang juga mengikuti secara virtual. Yang juga saya hormati pejabat fungsional Widya Iswara dan panitia pelaksana acara ini, serta Bapak Ibu undangan dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah dengan tiada henti kita mengucap syukur kehadirat Allah SWT, karena hingga pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat hadir dan berkumpul dalam rangka acara pelantikan dan pengukuhan Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Provinsi Riau periode 2021-2025. Selawat dan salam tidak lupa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan seringnya kita berselawat, kita termasuk ke dalam orang-orang yang nantinya akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang berbahagia, penyelenggaraan pelatihan yang berkualitas tentu menjadi dambaan kita semua. Sebagai komponen birokrasi, lembaga-lembaga pelatihan pemerintah tentu berkewajiban mendukung agenda pembangunan nasional sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Salah satu adalah memfokuskan pada upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelatihan sebagai salah satu strategi pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumber daya manusia aparatur. Lembaga pelatihan harus mampu menjadi daya ungkit yang paling kuat untuk mewujudkan sosok pegawai negeri sipil yang berkompeten dan profesional melalui upaya-upaya inovasi dan pengembangan dalam program kurikulum, metode, serta sarana dan prasarana pelatihan. Pelatihan tetap dianggap sebagai upaya organisasi yang memiliki pengaruh sangat signifikan dalam meningkatkan kompetensi pegawai karena pelatihan merupakan proses pembelajaran yang dirancang dan dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi peserta agar mereka mampu melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya secara profesional. Meningkatnya kompetensi yang dimiliki para peserta, maka kinerja individu sekembalinya dari tempat kerja diharapkan akan meningkat pada akhirnya kinerja organisasi secara keseluruhan juga akan meningkat. Untuk mewujudkan pelatihan yang berkualitas seperti yang barusan saya sampaikan, salah satu upayanya adalah mencetak widya iswara yang memiliki kompetensi. Diharapkan kualitas widya iswara yang bersangkutan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya telah sesuai dengan standar yang diharapkan. Adapun tujuannya adalah untuk menyelenggarakan pembinaan profesi dan karir widya iswara dan menjadi pedoman bagi widya iswara untuk meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Bapak Ibu serta hadirin sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, pemerintah Provinsi Riau tentu menyambut baik transformasi organisasi dari Ikatan Widya Iswara Indonesia yang sebelumnya menjadi Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia. Tadi juga sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Bapak Dr. Budiarso Teguh Widodo di dalam sambutannya. Kami menaruh harapan besar terhadap organisasi APWI untuk melakukan berbagai langkah-langkah strategis dan koordinasi harmonis dengan berbagai stakeholder agar dapat mendorong kinerja dan implementasi kebijakan pelatihan yang mampu melakukan diantaranya, yang pertama, penetapan standar kualitas atau standar quality dilakukan dengan mengeluarkan berbagai pedoman pelatihan yang dapat dijadikan pedoman oleh semua lembaga penyelenggara pelatihan pegawai negeri sipil. Yang kedua, penetapan jaminan kualitas, quality assurance, dilakukan dengan melaksanakan peraturan akreditasi dengan berbagai kegiatan akreditasi, sertifikasi pada lembaga-lembaga penyelenggaraan pelatihan, konsultasi dan fasilitasi tentang penyelenggaraan pelatihan, pembinaan widya iswara, review, serta pengembangan materi dan kurikulum, dan beberapa kegiatan lainnya. Dan yang ketiga, pelaksanaan kontrol kualitas atau quality control dilakukan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi tentang pedoman penyelenggaraan jenis dan jenjang pelatihan tertentu yang mencakup 4 jenis, yaitu evaluasi,
terhadap peserta, widya iswara, penyelenggara, dan kinerja alumni pelatihan setelah mereka kembali di tempat bekerja. Selanjutnya atas nama pemerintah Provinsi Riau, saya juga mengucapkan selamat bekerja kepada seluruh pengurus dan anggota Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Profesi Widya Iswara Indonesia Provinsi Riau periode 2001-2025. Semoga saudara-saudara dapat menunjukkan perilaku positif sehingga seperti kebersamaan, keteladanan, dan ketekunan selama menjalankan amanah ini. Juga kepada panitia penyelenggara, saya ucapkan terima kasih karena kegiatan ini sudah dapat terlaksana dengan aman dan lancar serta sukses. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, kiranya dapat menjadi perhatian kita bersama. Hendak belajar berenang, dapatkan itik. Hendak belajar memanjat, dapatkan tupai. Pengurus DPD API Riau telah pun dilantik. Widya iswara yang modern mestilah harus dicapai. Pulau Beting Aceh di Rupat Utara, keunikan pasir berbisik jadi keindahan. Widya iswara mencerdaskan aparatur sipil negara dengan pendidikan, pengajaran, dan pelatihan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian dalam setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Wakil Gubernur Riau yang telah memberikan sambutan serta arahan pada pelantikan DPD APWI pada pagi hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara pelantikan pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mohon izin kepada Bapak Wakil Gubernur Riau, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Kami jemput juga Ketua beserta seluruh Dewan Pembina APWI. Dan untuk seluruh pengurus yang baru saja dilantik untuk dapat berdiri di tempat masing-masing. Izin Bapak Ibu, lihat kamera depannya izin. 1, 2, 3. Sekali lagi Bapak Ibu, 1, 2, 3. Bebas Ki. Ya, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dengan cara mendekapkan tangan di depan dada. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Gubernur Riau, Kepala BPSDM Provinsi Riau, serta seluruh Dewan Pembina yang sudah hadir pada acara pelantikan DPD APWI Provinsi Riau periode 2021-2025 pada hari yang sangat berbahagia ini.